Di sini Bobby dalam segmen review mobil Aki. Kali ini kita akan membahas mobil Aki ukuran sedang, panjang 145 cm, lebar 90 cm, dan tinggi 82 cm. Dengan desain seperti dump truck, Unikit UK 767B. Di pasaran, mobil Aki ini dijual mulai dari 3 jutaan sampai 5 jutaan rupiah. Hanya ada satu pilihan warna, hitam. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik dengan karet pada bagian tengahnya. Tidak ada lampu LED pada mobil Aki ini. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil Aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 10 ampere hour. Ada dua beban maksimum yang gue temukan pada mobil Aki ini. 30 kg di buku petunjuknya, dan ada stiker di bagian dalam mobil yang tertulis dalam bahasa Inggris. Kalau beban maksimum 29,5 kg itu untuk satu anak. Dan mobil Aki ini memiliki dua kursi. Dan tertulis juga kalau mobil Aki ini tidak boleh dibebani lebih dari dua anak atau 59 kg. Di sini gua ambil kesimpulan kalau beban maksimum mobil Aki ini di 59 kg. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Tidak ada fitur kendali jarak jauh pada mobil Aki ini. Fitur anti kejut dan fitur ayun juga tidak ada pada mobil Aki ini. Tidak ada tombol apapun di bagian dashboard dan tidak ada player musiknya. Soket charger dan power snelling terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 15 volt 1000 mAh. Ada dua durasi pengecasan. Di buku petunjuk durasi pengecasan 6-7 jam. Sedangkan di stiker yang tertempel pada sisi dalam mobil durasi pengecasan 12 jam dan tidak boleh lebih dari 20 jam. Di sini kalau gua akan ikutin stiker yang tertempel. Karena dengan aki yang digunakan 10 ampere hour dan charger punya spesifikasi 1000 mAh, masih wajar banget kalau minimal lama pengecasan di 10 jam. Mungkin kalau saran dari gua 10-12 jam cukup. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Keduanya memiliki suara yang bertemakan alat berat. Setir di sini perlu diisi baterai karena tidak mendapat daya langsung dari akinya. Kembali lagi, Unikit menghadirkan mobil Aki dengan tema profesi. Yang menurut gue seri seperti ini buat gue sangat menarik. Karena memang sangat jarang mobil Aki seperti ini ditemui di pasaran. Tapi melihat minat pasar, justru malah mobil Aki dengan tema seperti ini kadang kurang begitu diminati. Melihat stiker Tonka yang ada di mobil, kayaknya mobil Aki ini memang berlisensi. Mungkin buat kalian yang belum tahu, gue jelasin sedikit ya tentang brand ini. Brand Tonka ini sebenarnya bukan brand otomotif mobil sungguhan, tapi mereka adalah produsen mobil-mobilan mainan. Kalau untuk biaya lisensinya sendiri, gue kurang tahu ya, apakah lebih murah atau lebih mahal dibandingkan dengan brand otomotif mobil sungguhan. Tapi melihat harganya yang bisa dibilang tidak murah, gue rasa memang ada biaya tambahan yang tidak sedikit untuk penggunaan brand Tonka-nya. Tapi kalau dari sisi lain, kalau dilihat dari kualitas bahan plastik yang bisa dibilang tidak tipis dan ukurannya yang besar, ini sih wajar-wajar saja kalau punya range harga seperti ini. Tidak adanya LED pada headlamp maupun stop lamp membuat mobil Aki ini terasa kurang lengkap. Dilihat dari ruang geraknya yang luas dan posisi setir yang ada di samping, kita bisa tahu kalau mobil Aki ini memiliki kapasitas 2 anak. Sekarang kita bahas kenyamanannya. Ban yang berbahan plastik dengan karet pada bagian tengahnya, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, tidak adanya fitur anti kejut, dan tidak adanya shock breaker di keempat rodanya. Jadi gue rasa mobil Aki ini kurang nyaman dibandingkan di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal. Meskipun sudah ada karet pada bagian tengah rodanya. Medan yang rata seperti lantai atau medan berpasir seperti pasir pantai mungkin akan lebih cocok untuk mobil Aki ini. Ditambah lagi dengan adanya keranjang besar pada bagian belakang mobil yang bisa dimiringkan untuk membuang muatan. Seolah-olah mengkonfirmasi penggunaan untuk main di medan pasir pantai. Waktu gue coba belokin setir secara manual, tidak ada gearbox yang nyangkut mengingat memang tidak ada fitur remote controlnya. Tapi masih terasa cukup berat dan akan mengurangi sedikit kenyamanan berkendaranya. Dan seperti kebanyakan mobil Aki lain yang punya setir di samping, ketika berbelok, UK 767B juga memiliki belok ke satu sisi yang lebih banyak dibandingkan dengan sisi lainnya. Jok pada mobil Aki ini tidak dilengkapi dengan pengaturan maju mundur, sehingga tidak bisa disesuaikan dengan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanannya. Untuk menjaga si kecil tetap aman dan nyaman, mobil Aki ini sudah dilengkapi juga dengan seat belt. Tidak adanya anti kejut di sini cukup akan membuat kaget ketika pedal gas diinjak. Dan tidak adanya fitur remote control pada mobil Aki ini
Gue saranin peruntukannya adalah untuk anak yang sudah pernah atau bahkan sudah mahir mengendarai mobil aki sendiri tanpa bantuan remote control. Cara memiringkan bak yang ada di bagian belakang mobil adalah dengan menggunakan tuas kuning yang berada di antara kedua jok untuk membuka penguncinya. Lalu bak bisa diangkat. Kalian tidak perlu khawatir baknya akan lepas, karena sudah ada tangan penahannya. Tidak seperti kebanyakan mobil aki ukuran besar lain, UK767B ini punya manuver yang bisa dibilang cukup baik. Aki pada mobil aki ini belum dilengkapi dengan case, jadi aki belum bisa dicas langsung di luar mobil dengan charger bawaan pabriknya. Seperti biasa, gue akan menyarankan penggunaan roll kabel untuk mempermudah pengecasannya, mengingat mobil aki ini berukuran besar. Tidak adanya fitur remote control menggunakan handphone dan tidak adanya tombol pengaturan tingkat kecepatan di dashboard menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Jadi gue berkesimpulan kalau mobil aki dengan seri UK767B ini tidak memiliki banyak fitur seperti kebanyakan mobil aki lain di range harga segini. Dan hanya cocok untuk si kecil yang memang udah mahir mengendarainya sendiri. Mungkin mobil aki ini untuk si kecil yang punya orang tua berprofesi di bidang konstruksi atau bahkan mungkin operator alat berat. Atau skenario lain adalah kalian memang cari mobil aki yang cocok dimainkan di medan berpasir. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.